Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nahriana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran mikro dan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Walaupun masih dalam keadaan daring, semoga perkuliahan ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk materi yang pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu tentang pendekatan pembelajaran. Nah, apa itu pengertian dari pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya dapat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari pendekatan pembelajaran. Terdapat beberapa fungsi dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua yaitu memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga yaitu menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat yaitu mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul, dan yang terakhir yaitu menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran. Terdapat beberapa macam-macam pendekatan pembelajaran, salah satunya yaitu pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang ketiga yaitu pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif. Pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori. Dalam bidang ilmu sains dijumpai upaya mencoba pembelajaran dan topik baru yang menyajikan kerangka pengetahuan, menyajikan teori-teori dan rumus dengan sedikit memperhatikan pengetahuan utama siswa. Kemudian pendekatan induktif. Dalam pendekatan induktif ini menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Dalam metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan keputusan dari khusus menjadi umum. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan konsep dan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak menjadi kesalahan konsep. Nah, kemudian selanjutnya pendekatan proses. Nah, pendekatan proses ini merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Nah, itulah materi yang dapat saya bawakan tentang pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, materi untuk model pembelajaran akan dibawakan oleh Andini Aranada. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Yuni Kartika, yaitu bagian D.
pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dari awal hingga akhir kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran atau learning styles seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Bagian E, fungsi model pembelajaran. Ada 4 fungsi model pembelajaran, yaitu 1. Pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan belajar. 2. Pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Bagian 3. Memudahkan para dosen atau guru dalam pembelajaran para muridnya guna mencapai tujuan yang ditetapkannya. Bagian D. Membantu peserta didik memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, cara berpikir, dan belajar bagaimana belajar untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Andini Aranada tentang pengertian model pembelajaran dan juga fungsi model pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aulia Rahmani. Kepadanya saya persilahkan. Ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai satu misi tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran dan dampak pengiring. Yang terakhir, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. G. Macam-macam model pembelajaran. Ada berbagai macam model pembelajaran, diantaranya yang pertama flipped classroom, kemudian discovery learning, yang ketiga debat, play role, dan yang kelima e-learning. Berikutnya problem based learning, inquiry learning, project based learning, pembelajaran kontekstual, model pakem, dan yang terakhir model pembelajaran tematik. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Aulia Rahmani tentang ciri-ciri model pembelajaran dan juga macam-macam model pembelajaran. Nah, itulah tadi materi yang kami bawakan tentang pendekatan dan model pembelajaran. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.